bro yang bukan anak pejabat, ya kan. Padahal sekarang fenomenanya begitu, ya kan. Fenomenanya begitu, banyak juga yang mereka maju anak-anak pejabat, baik yang di politik atau mereka yang memanfaatkan bapaknya. Itu pandanganmu gimana soal itu? Jadi Kang Agus, ada penelitian menunjukkan bahwa orang yang pernah merasakan akan lebih bersimpatis kepada situasi tertentu. Bahasa kasarnya, orang yang pernah merasakan susah akan membela orang yang susah. Makanya kenapa banyakkan orang yang menengah lebih berbaik hati, berbagi dibandingkan yang benar-benar kaya banget. Karena yang kaya banget bukan bilang nggak bagus, ada juga yang bagus, tapi lebih tendensinya karena mereka nggak pernah merasakan, mereka jadi rasa ya mereka malas, makanya mereka nggak kerja, kan gitu ya. Itu penelitian, hasil penelitian. Nah, dari fenomena yang kita lihat ini contohnya kasus Mario Dandi, di mana ada anak pejabat dari Ditjen Kepajakan, semua serba disuplai dengan bapaknya menjamin, oh Anda tenang aja, nggak ada kasus yang bisa clear lah, aman ya. Akhirnya melakukan penganiayaan anak di bawah umur. Lanjut ada anak DPRD atau DPRI yang anaknya menganiaya pacarnya sampai dibunuh. Di Jawa Timur. Dan bahasanya juga sama kan, karena merasa bahwa bapaknya di belakang semuanya. Nah, apakah benar mereka kebal hukum? Apakah itu yang akan kita portray ke masyarakat dan semua orang bahwa kita ini ada dalam sistem kerajaan? Kan enggak, kita enggak di sistem kerajaan, kita di sistem kenegaraan, demokrasi. Jadi kenapa menjadi sekedar rekomendasi atau orang dalam akhirnya menjadi sebuah kerajaan? Ini kita membangun kenegaraan, bukan kerajaan loh. Jadi saya melihat, dan belum tentu juga bapaknya bisa melakukan satu, anaknya bisa. Kan banyak. Banyak juga anak yang tukang sate, bapaknya belum tentu bisa tukang sate. Jadi pertanyaan saya ke masyarakat. Jadi karena bapak saya atau orang tua saya bukan orang pejabat, apakah saya tidak bisa menjadi pejabat yang baik? Apakah anak bapak, kalau misalnya anak bapak atau ibu mau maju jadi pengusaha, dan bapak ibu bukan pengusaha, bapak bilang dia nggak bisa jadi pengusaha baik? Yakin? Kan jawabannya tidak. Jadi jangan hanya men-stereotyping semuanya sekedar karena anak pejabat itu bagus, anaknya ini, anaknya itu. Belum tentu ya kan. Belum tentu. Dan kebanyakan malah karena tendensi dia dikasihkan piring emas dan silver spoon, akhirnya mereka jadi merasa mereka tidak memahami, tapi mengikuti aja. Dan yang saya lihat saat ini adalah banyak orang itu cuma sekedar menjadi catur. Jadi ngikut jalur dari orang tuanya ya, bapaknya entar. Iya, nah itu kan menjadi sebuah permasalahan. Kita tidak mau menunjukkan ke masyarakat selanjutnya ataupun generasi selanjutnya bahwa bilang karena bapakmu pejabat, kamu bisa jadi pejabat. Saya tidak mau itu terjadi. Dan saya harap masyarakat sadar itu. Kalau Anda mendukung begitu, berarti Anda mengatakan secara tidak langsung kepada anak Anda. Anda tidak bisa menjadi sesuatu karena saya sebagai bapakmu atau ibumu tidak bisa melakukan sesuatu. Nggak fair dong. Nggak fair. Jadi anak Anda yang mau jadi pengusaha kan banyak sekarang ini, Gen Z mau jadi pengusaha. Nggak bisa jadi pengusaha kan? Karena orang tua nggak pengusaha. Nah, kan itu nggak boleh. Nggak boleh. Itu nggak bisa. Hal itu tidak boleh terjadi. Makanya kita harus mendukung orang-orang yang benar-benar berkapabilitas. Saya tidak bilang saya berkapabilitas atau tidak, tapi saya bilang kita harus mendukung orang yang berkapabilitas. Permasalahan kita saat ini bukan lagi KTP KK. Kita tidak perlu lagi perwakilan yang bantu ngurus-ngurus perizinan. Perizinan udah hal-hal ekonomi sekarang lagi kacau-kacaunya. Nggak perlu bahas surat perizinan deh saat ini. Mungkin nanti kita bahas tentang perizinan. Boleh, nanti kita session kupas soal perizinan ini. Nah, artinya kan begini. Kalau ya bukan anak pejabat. Nah, sekarang tantangannya kan tentu kan lebih besar. Tentu mereka yang sudah memiliki jalur emas, karpet merah disebut itu akan lebih mulus gitu. Nah, perlu effort yang sangat besar bagi mereka yang bukan anak pejabat untuk bisa tampil. Kan begitu? Buktinya saya melepaskan hak caleg nomor 1. Semua orang pasti mengemis-ngemis untuk meminta itu. Betul. Saya menunjukkan bahwa saya tidak tahu saya akan maju berapa kali untuk akhirnya bisa mewakili rakyat. Tapi saya komitmen kepada Kang Agus di depan masyarakat Batam juga, saya bilang, saya akan terus berjuang. Ini benar, ini akan saya terus berjuang
hingga sampai nanti saya tidak bisa lagi berjuang. Karena saya ingin menunjukkan ke masyarakat Batam bahwa kamu tidak perlu punya latar belakang bagus, tetapi kamu ingin berjuang demi kebenaran dan kebaikan, kamu bisa capai tujuan kamu. Itu yang kita message harus send clear. Supaya masyarakat kita, generasi kita, anak cucu kita bisa tahu bahwa oh Bro Heng buktinya bisa, bukan anak pejabat tapi bisa jadi pejabat. Agar message ini clear bahwa siapapun bisa sukses kalau mereka mau. Okay. Nah, aku pengen tanya, Bro. Pandanganmu mengenai partai politik. Ya. Gimana partai politik? Ada beberapa partai politik. Ya. Perkembangan di Indonesia dulu dari 3 partai, sekarang 18. Ya. Nah, selalu berganti. Ada partai baru, pemilu hilang, dan partai-partai lama aja yang bisa bertahan. Nah, pandanganmu mengenai partai politik seperti apa? Semua partai sama ya? Sama ya? Sama-sama. Saya sedih untuk mengatakannya, tapi pada faktanya semua partai sama. Yang beda adalah sama dalam konteks apanya? Semua partai ideologinya bagus. Tidak ada yang nggak bagus dari semua partai. Yang tidak bagus adalah oknumnya. Ketika partai bagus lalu dimasuki oknum koruptor dan juga tujuan yang tidak jelas demi kepentingan pribadi, buyar ideologi. Karena itu realitas politik di mana setelah berjalan agak sengsara ketika kemarin saya memimpin partai. Saya masukin orang lain masuk yang bukan bela partai dan bukan punya ideologi. Kalau saya nggak masukin, nanti dia tidak bisa membesarkan partai. Saya butuh membesarkan partai, tapi saya masukin dia, ideologi saya hancur. Makanya terjadi banyak kali partai yang semakin besar, semakin ideologinya buyar. Itu faktanya. Yang saya pelajarin ya. Mohon maaf ya kalau salah bahasa, tapi menurut saya begitu. Itu pada faktanya begitu. Jadi sama ya. Tapi sekarang milih PAN. Sama. Nah, kenapa akhirnya jalur milih PAN? Karena itu frustasi atau gimana? Oh tidak. Enggak ya. Kalau nggak salah kan pernah membuat publikasi bahwa saya ditawarkan banyak jabatan di partai-partai yang ternama. Ada betul. Malah saya kaget ketika saya masih belum ikut partai itu, saya udah ditawarin posisi jabatan ketua bla bla bla. Iya. Saya bilang jangan, saya bilang partai yang ada putihnya. Saya nggak bahas partai mana. Saya dikasih jabatan, lanjut saya juga diajak beberapa partai jadi caleg khusus jabatan, dan beberapa partai kan Kang tahu sendiri ya. Ketika itu saya ngomong dan Kang juga publikasi hal tersebut. Akhirnya kan saya kenapa PAN, karena saya duduk datangin, saya pelajarin, saya ngomong dengan ketua partai. Jadi setelah saya pelajarin, ketua partai saya saat ini kan PAN Safari Ramadan ya. Saya ngomong, dia punya concern banget tentang pengembangan SDM. Dan setelah saya ngomong tentang pendidikan, akhirnya kita berdebat mana bagus dan akhirnya cocoknya bagaimana. Akhirnya si Safari Ramadan bersikukuh bahwa SDM itu partai PAN Kota Batam ini fokus kepada memperdevelop ya, mengembangkan sumber daya manusia. Dan menurut saya itu adalah kunci untuk keluar dari pengangguran, keluar dari kemiskinan, keluar dari biaya hidup yang tinggi dan juga sekolah. Menurut saya PAN Kota Batam punya komitmen itu. Makanya tertarik ke sana. Akhirnya karena kita punya satu visi misi, kita ngomong, akhirnya masuk sana. Walaupun emang akhirnya banyak orang PSI sekarang pindah ke PAN. Nyebar sih, ada beberapa kayak siapa namanya? Si Idris, Riana, Samara, ya kan? Samara. Lalu ada artis, ada Uya Kuya, ya kan? Uya Kuya itu jangan salah loh. Uya Kuya sama-sama memperjuangin satu kasus ibu yang terpisah dari anak itu. Iya. Yang ribut-ribut juga kan kemarin yang di asuh anak. Jadi ibu yang terpisah dari anaknya udah setahun lebih. Siapa namanya? Si Selvia, ya. Nah, akhirnya kasusnya udah di Polda Kepri dijalanin, malah di Poltabes juga dijalanin. Keduanya berarti sekarang. Peran Bro di mana tuh? Peran saya adalah memediasi agar supaya meminta kepada pemerintah untuk maksudnya mau pemerintah lebih kepada kepolisian ya? Untuk lebih objektif aja menilai kasus ini. Emang kasus keluarga, tapi bagaimanapun anak kan tidak boleh dipisahkan dari ibunya, apalagi sudah punya hak dari PN untuk pengadilan, hak asuh. Yes, benar. Tapi itu di luar itu. Gimana memang sekarang masih didampingi terus ya? Ya, lalu Uya Kuya membantu pertemukan dengan anaknya. Nah, kasus itu kan
akhirnya sampai ke media TV nasional. Itu bukan ngada-ngada dong. Iya. Ya kan, kalau banyak orang kan bilang gini-gini bisa dibeli, ya itu real gitu loh, fakta yang saya bantu masyarakat karena adanya pengaduan dan permintaan bantuan. Iya. Dulu pernah ya jadi 2019 tim suksesnya atau tim pemenangannya Jokowi Ma'ruf. Ya, jadi tim TKD ya, tim kampanye daerah bagian apa gitu ya. Ya, tim Pak Jokowi, Pak Ma'ruf ya. 2019 ya, 2020 jadi wakil ketua kampanye ya kalau nggak salah. Kurang ingat, atau ketua kampanye, nggak ingat juga kurang lebih. Itu jadi bisa masuk sana itu ada Pak Rudi Amsakar ini 2020 pilkada. Pilkada. Kalau yang di Pilpres dengan Pak Jokowi ada jalur dengan menteri. Ada kedekatan itu. Itu isu yang berkembang kan, Brohem dekat dengan menteri-menteri. Sebenarnya dekat enggak, tapi punya link-link menteriannya. Cuman kalau ketika zaman Pak Jokowi itu saya jadi tim kampanye karena tahun 2019 ya, karena melihat pembangunan yang telah dilakukan. Ya, kalau 2024 nanti kita akan menyampaikan terima kasih kepada Pak Jokowi telah membantu membangun Indonesia selama 10 tahun. Selama 10 tahun. Karena kita harus menghargai sistem demokrasi. Jadi kemudiannya saya ke tim kampanye mana saya belum tahu saat ini ya. Ya, tapi kan garis partai kan ke sana udah jelas. Ini dia. Kan kita bilang percaya dengan meritokrasi, bukan rekomendasi. Iya. Tapi kita berbalik kata, kalau misalnya Pak Prabowo nyalon, jadi ini bukan karena saya nggak dukung Pak Prabowo ya. Kalau Pak Prabowo nyalon sendiri dengan wakilnya siapapun, saya kemarin akan pilih Pak Prabowo. Tapi karena ada sistem rekomendasi ini, akhirnya saya pikir-pikir, wah ini akhirnya kok begini. Kita udah 98 tuh berkorban banyak loh. Dari suku manapun banyak yang korban penculikan, pembunuhan dan lain-lain. Jadi harapannya itu tidak terjadi. Kita sama-sama ingin membangun bangsa. Iya. Nah, waktu kemarin terdekat dengan Pak Jokowi pernah juga menyampaikan soal BPJS ya. Iya. Bayangin loh. Salah satu. Itu gimana tuh? Saya rasa kenapa ya ketika itu, mungkin karena anak muda ya. Apa? Umur masih 25 kan ketika kemarin. Satu-satunya loh, semua orang pada ribut ketemu Pak Jokowi itu pasti minta foto kan. Iya. Saya bukan loh, saya jeritin. Mohon maaf ya, tapi saya waktu itu peristiwanya gimana? Saya datang ke acaranya Projo. Ketemu Pak Jokowi depan muka. Salaman kan? Salaman, saya bilang, "Pak, Kipdankes, BPJS Pak, Kipdankes di Kota Batam bermasalah." Awalnya dia shock dong, mukanya shock dong, kok ini orang siapa? Ini siapa ini dia? Tapi dia senyumin, ya. Habis itu kan dia undang saya foto bersama, di salaman. Salaman saya bilang, "Pak, Kipdankes dong di BPJS Batam banyak bermasalah." Seminggu atau sebulan setelahnya Pak Rudi bagi-bagi Kipdankes kan. Kalau nggak salah saya ingat. Masalahnya di mana waktu itu? Kok bisa melihat masalah? Kipdankes banyak salah sasaran ketika zaman 2018 ya. Nah, nggak tepat sasarannya. Ya, kalau habis itu kan ketemu Pak Jokowi dan beberapa acara lainnya. Nah, ketemu Pak Jokowi di acara lainnya udah nggak jerit-jerit lagi. Cuman ya tetap minta foto ya? Kalau foto enggak ya. Soalnya ketika acara akbar di Temenggungannya saya nggak foto bareng. Cuman ada foto candid. Nah, pandangan kemarin ya sempat ribut juga tuh. Di Batam itu kan ada persoalan yang menurutku menjadi polemik juga ya, PMK soal apa ya, soal PMK 99 kalau nggak salah, yang barang impor. Ya. Nah, memang aturan itu sudah selesai, tapi itu kan suatu keistimewaan Batam. Nah, dulu pernah ribut-ribut juga mengenai hal itu. Iya, masalah PMK 99 itu saya sampaikan sampai ke DPP, malah saya sampaikan ke DPP, bahasanya akan komunikasikan kepada Kementerian Keuangan. Nah, itu yang maksud. Saya ini adalah tahun 2020, sebenarnya saya tidak ada isu sama Pemda dan lain-lain, walaupun ada narasi saya sama Pemda mengkritik, sebenarnya bukan. Menurut saya alangkah baiknya kalau orang pendukung Anda tapi tetap mengkritiknya secara kritis lah. Artinya kan orang tersebut, rekomendasi tersebut kan bisa dipercaya. Nah, saya 2020 termasuk
salah satu sebelum partai saya menyatakan ke Pak Rudi, Pak Amsakar dukungan, itu udah saya rekomendasikan Pak Rudi, Pak Amsakar karena kita diskusi. Jadi sampai sekarang ini pun saya masih mendukung pemerintahan Pak Rudi, Pak Amsakar ini. Nah, saya itu kepingin wakil rakyat ini ngomongin masalah PMK 99, jangan hanya setelah 2019 pemilu selesai semua diam. Hal ini PMK 99 ini banyak mengakibatkan pengangguran, banyak usaha akhirnya tutup, sampai jasa-jasa pengiriman dulu kita bisa nampak JNT di mana-mana, JNI di mana-mana, ID Express, lalu ada yang kuda lagi entah brand apa itu, tapi ya mereka semua pada akhirnya gulung tikar. Nah, padahal itu banyak anak muda yang mau baru mulai berusaha, entrepreneur. Nah, sekarang akhirnya karena tapi kan alasannya melindungi produk dalam negeri, bro. Nah, pembelaan produk dalam negeri itu, jadi Batam ini apakah tidak bisa? Masalah produk dalam negeri di kota Batam ini juga dikirim keluar kena biaya. Oke, iya. Nah, semua barang yang keluar dari Batam ini dikenakan biaya. Nah, setidaknya kan ada dong jalan tengah bahas PMK 99 ini akhirnya untuk bisa menguntungkan pengusaha, menguntungkan pengangguran kerjaan, masyarakat, dan juga menguntungkan pemerintah. Saya setuju dengan tentang pemerintah berupaya untuk menaikkan pendapatan dengan cara yang lebih baik menurut saya. Nah, itu tidak dilakukan. Nah, perwakilan rakyat ini kan dekat sama eksekutif. Masa nggak bisa ngomong, ya kan? Jangan ribut ke media. Kalau ribut ke media nanti rakyat mau ngeluh sama siapa? Kalau udah ngeluh ke publik kita juga pusing. Kita masa siapin tisu? Sama-sama lihatan nanti kalau. Mohon maaf Pak, anggota dewan Anda tak bisa begini nah tisu ini. Ya kan? Jadi rakyat juga mengeluhnya mau ke siapa gitu kan? Jadi bingung kan gitu kan. Begitu Bang Agus, makanya akhirnya saya sebel banget anggota dewan PMK 99 didiamin. Lalu habis itu pengangguran di polis-polis. Sekarang udah kampanye nggak tahu lanjutan bahasanya apa lagi. Nanti mungkin janji lagi deh. Oh, sekarang masalah perizinan. Perizinan diributin terus buat apa? Ya. Udah bertahun-tahun perizinan itu sulit banget. Sekarang saya mau ngurus surat domisili aja birokrasinya panjang banget, lebar. Jadi maksud saya itu perizinan ini kan udah masalah lama, udah 5 tahun. Ini produk jualan mereka. Jangan-jangan emang dipersulit kalian lagi untuk sesuap nasi. Ya kan? Coba saya ulangin lagi katakan biar para anggota dewan ini. Kenapa? Mohon maaf ini. Kenapa Anda mempersulitkan perizinan? Jangan-jangan Anda persulit supaya kalian bisa bantuin. Tapi kan izinnya kan nggak di dewan, izinnya kan di pemerintah, bro. Ya, tapi kan banyak anggota dewan sekarang jadi calo. Ada juga ya? Jadi bukan perwakilan rakyat, perwakilan. Oh, dia bantu ngurusin. Iya, biar kan kemarin ada yang ngomong ada VV-nya. Iya. Jadi kalau misalnya dia mengakui dia menerima fee, bapaknya menerima fee lagi. Waduh, pusing. Ya kan? Gimana ceritanya? Nah, jadi jangan-jangan karena semangkok nasi perizinan kita dipersulit. Seru kali ini. ini bahasa saya nih kalau misalnya seandainya saya sendiri saya kasih gratis masalah perizinan. Gak usah pengusaha bayar kita. Yang penting pengusaha bisa meresap pengangguran. Jadi lowongan kerjaan kita nggak pusing. Jadi anggota dewan nggak usah pusingin masalah pengangguran dan lain-lain. Tetapi bagaimana ekonomi berkembang, anggota dewan juga bisa melakukan tugasnya dengan baik. Itu yang harus kita fokuskan. Nah, ini bro, bentar. Ini masih muda nih. Ini sekarang juga banyak anak-anak muda yang masuk ke politik jadi caleg. Ya. Nggak takut. Karena kan memang persaingannya anak-anak muda. Nah, maksudnya takut nih gimana nih? Ya khawatir lah. Maksudnya kan kalau nggak yang mereka punya anak muda punya kapabilitas juga banyak kan di Batam. Iya, maksudnya gini, kalau misalnya saya takut berarti kan saya bukan niatnya untuk memperbaiki situasi di kota Batam. Iya. Saya lebih concern berarti kayak gitu lebih kepentingan pribadi. Saya kan tidak. Saya lebih fokus ketika saya mengkritik ya, ini faktanya ya. Saya bukan mengkritik Pak Jokowi, tapi ketika saya sampaikan ke Pak Jokowi Kip dan Kis dilaksanakan. Ketika saya mengkritik di kompleks saya tidak ada lampu, wah anggota dewan berebut-rebutan mau pasang lampu. Kan jalan gelap. Pasang lampu. Jalan rusak, saya mengkritik dan memberi masukan jalan. Masalah tempe harga naik, saya ributin kemarin harga tempe tahu akhirnya ditarik balik agak rendah dikit. Nah, ini sekarang lagi mau bahasin beras sama biaya parkir. Jadi negara itu Singapura aja walaupun yang udah dukung banget sama incumbent tapi tetap aja
rakyatnya ingin ada seseorang yang mengkritik untuk di dalam pemerintahan agar bisa adanya perubahan dan perbaikan terus. Kan demi rakyat. Iya. Jadi kenapa harus saya concern dengan anak muda yang mau masuk? Tapi kalau anak mudanya yang masuk cuman diam dan Bapak tunggu Papa perintah ya. Iya. kan? Iya. Tapi nanti saya akan nguji, Bro. Akan nguji sejauh mana nanti pengetahuan soal persoalan-persoalan yang dialami oleh warga Batam. Ya. Sejauh mana itu. Tapi setelah kita ngopi-ngopi dulu berikut ini. Yap.